Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal SCT dan PCK lagi ya teman-teman ya. Untuk UKPPG semua guru tahun 2025. Soal SCT ini per poin ya teman-teman ya. Untuk benar ya, untuk jawabannya benar itu nilainya 5, jawaban salah nilainya 1. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. B. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. C. Mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. D. Meminta kepada komite sekolah agar sekolah dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. E. Mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Jadi di sini masalahnya itu sekolah Anda itu tidak memiliki lapangan ya teman-teman, tidak memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya murid Anda ya. Apa yang harus Anda lakukan? Padahal murid Anda itu memiliki bakat olahraga basket. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi yang A, mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. Nah untuk opsi yang A itu mengajukan itu bagus ya teman-teman ya, tapi terlalu cepat seperti itu ya. Opsi yang B, diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Untuk opsi yang B ini diam saja padahal Anda gurunya ya. Ini kurang tepat sekali ya. Opsi yang B kita skip ya teman-teman. Opsi yang C, mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. Nah untuk opsi yang C ini lebih bagus dibanding dengan opsi B ya teman-teman ya. Opsi yang D, meminta kepada komite sekolah agar sekolah dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Nah untuk opsi yang D itu juga bagus ya teman-teman ya, tapi lebih unggul opsi yang C. Opsi yang E, mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Nah untuk opsi yang E ini juga bagus ya teman-teman ya, dibanding dengan opsi yang D. Nah opsi yang paling C ini paling unggul ya teman-teman ya, mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler ya, tidak harus tempatnya dulu ya, seperti itu ya. Opsi yang paling unggul poinnya adalah opsi yang C ya teman-teman ya, ini poin 5 ya. Terus kemudian opsi E poin 4 ya, poin 3 untuk opsi D ya, poin 2 untuk opsi yang A, poin 1 untuk opsi yang B. Soal kedua, di sini dalam upaya meningkatkan literasi digital siswa, seorang guru ingin mengajarkan cara mengevaluasi kredibilitas sumber informasi online ya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kriteria penting dalam menilai kredibilitas sumber online? Jadi di sini tuh masalahnya adalah dalam upaya apa? Meningkatkan literasi digital siswa ya. Seorang guru ingin mengajarkan cara mengevaluasi kredibilitas sumber informasi online. Nah, manakah berikut ini yang bukan ya teman-teman? Yang bukan, otomatis yang apa? Yang untuk opsi yang A, kebaruan informasi, B, reputasi penulis atau organisasi, C, jumlah iklan di situs web, D, ketersediaan referensi, E, objektivitas konten. Jadi di sini yang bukan itu otomatis yang C ya teman-teman ya, jumlah iklan di situs web bukan ya, itu bukan ya, termasuk itu bukan. Karena apa? Karena kan pembahasan jumlah iklan di situs web itu bukanlah kriteria utama dalam menilai kredibilitas sumber online. Nah, meskipun terkadang situs dengan banyak iklan bisa mengurangi kredibilitas seperti itu ya. Hal ini tidak selalu menjadi indikator yang akurat. Kriteria yang lebih penting meliputi kebaruan informasi, reputasi penulis atau organisasi, ketersediaan referensi dan objektivitas konten ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C.
Soal ketiga, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. D. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. E. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Jadi di sini masalahnya itu terjadi tindakan asusila ya teman-teman, tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa. Apa yang perlu Anda lakukan untuk opsi yang A? Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Ini membiarkan itu sangat tidak tepat. Opsi yang A kita skip. Opsi yang B mendiskusikan. Nah, ada kata mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya. Tapi ini mendiskusikannya dengan siapa ya? Dengan pihak sekolah dulu ya. Jangan langsung hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dulu. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B itu bagus daripada opsi yang A, tapi masih kurang tepat ya. Opsi yang C memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Nah, untuk opsi yang C ini juga tidak memberitahukan kepada sekolah dulu di dalam sekolah tersebut ya. Malah memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan dulu. Nah, opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Nah, untuk opsi yang D ini lebih bagus dari opsi yang lainnya ya teman-teman ya. Membahas bersama dulu pihak internal sekolah dulu dan segera menemukan solusinya. Nah, untuk opsi yang D itu lebih bagus. Terus kemudian setelah mendapatkan solusi, nah baru memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak berkepentingan. Nah, seperti itu ya. Opsi yang D itu paling bagus dari opsi yang lainnya ya. Opsi yang E memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Nah, untuk opsi yang E langsung memanggil guru ya. Terus kemudian dan siswa tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan di sini itu harus dibahas bersama. Nah, pihak internal sekolah terus kemudian baru menemukan solusinya. Jawaban paling tepat itu opsi yang D ya teman-teman. Ini mendapatkan poin 5 ya. Poin 4 untuk opsi yang B, poin 3 untuk opsi yang C, poin 2 untuk opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang A. Soal keempat, guru ingin menerapkan model pembelajaran flipped classroom. Manakah dari berikut ini yang paling tepat dilakukan saat pertemuan tatap muka di kelas? Jadi di sini itu soalnya yang dimaksud pembelajaran model flipped classroom ya teman-teman ya. Apa sih flipped classroom itu? Soal kelima, sebagai seorang guru tentunya Anda harus dapat bersikap adil terhadap setiap murid tanpa melihat latar belakangnya. Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah di mana Anda mengajar. Jadi di sini Anda itu sebagai guru ya teman-teman ya. Nah, Anda sebagai guru kan harus bersikap adil terhadap setiap murid tanpa melihat latar belakangnya. Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah di mana Anda mengajar. Nah, berarti sampai suatu saat Anda mengajar kelas anak Anda sendiri. Nah, pada saat mengoreksi hasil ulangannya itu Anda merasa kaget ya, karena anak Anda kan mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan. Apa yang Anda lakukan untuk opsi yang A, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan mengancam akan dipindahkan ke sekolah lain jika tidak berusaha lebih baik lagi. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya, karena kan di sini benar Anda memberikan nilai sesuai, tapi kan Anda mengancam anak Anda. Ini kurang tepat ya teman-teman ya, mengancam itu kurang baik. Opsi yang B, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan memarahi anak Anda karena merasa malu dengan siswa lain. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat. Ini sama halnya dengan opsi yang A ya teman-teman ya. Ketika opsi yang A memarahi, yang opsi yang B di sini. Ketika opsi yang A mengancam, opsi yang B Anda memarahi, ini kurang tepat. Karena kan sebagai guru dan juga sebagai orang tua, Anda kan tidak hanya memarahi dan mengancam saja, tapi juga harus ada bimbingan seperti itu ya, bimbingan materi. Nah, seperti itu ya, pendalaman materi. Nah, untuk opsi yang C, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerjanya dan akan memberikan pendalaman materi di luar sekolah. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya, dibanding dengan opsi A dan B, karena kan di sini Anda memang benar membeli nilai sesuai dengan hasil kerjanya, tapi kan Anda di sini memberikan pendalaman
pendalaman materi. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya. Tidak ada kata memarahi dan tidak ada kata mengancam. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D, memberikan nilai apa adanya dan menegurnya untuk bisa lebih maksimal dalam belajar. Nah, untuk opsi yang D ini bagus, tapi di sini kan ada kata menegurnya saja ya teman-teman ya. Menegurnya tanpa ada apa? Tanpa ada bimbingan, tanpa ada pendalaman materi. Nah, seperti itu kurang efektif ya teman-teman ya. Apalagi Anda sebagai guru, Anda sebagai seorang guru, dan Anda sebagai orang tua. Nah, seperti itu ya. Opsi yang A, memberikan nilai apa adanya dan memberi sanksi disiplin untuk bisa lebih maksimal dalam belajar. Nah, untuk opsi yang E ini bagus ya, memberikan sanksi disiplin untuk bisa lebih maksimal dalam belajar. Iya, tapi kan Anda kan juga sebagai orang tua dan juga sebagai seorang guru, ya harus apa solusinya? Memberikan pendalaman materi ya. Seperti halnya dengan opsi yang C. Berarti opsi yang C ini paling tepat ya. Poinnya adalah 5 ya. Poin 4 itu untuk opsi yang E ya, teman-teman ya. Poin 3 untuk opsi yang D, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang A. Soal ke-6, seorang guru ingin menggunakan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pendekatan manakah yang paling efektif dan aman? A, membuat grup WhatsApp untuk seluruh kelas. B, menggunakan Instagram pribadi guru untuk membagikan tugas. C, membuat halaman Facebook kelas yang terbuka untuk umum. D, menggunakan platform edukatif khusus seperti Edmodo. E, meminta siswa untuk mengikuti akun Twitter pribadi guru. Jadi di sini masalahnya kan guru kan ingin menggunakan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ya. Pendekatan manakah yang paling efektif dan aman? Nah, untuk opsi yang A, membuat grup WhatsApp untuk seluruh kelas. Nah, untuk opsi A ini kurang tepat ya teman-teman. Ini termasuk bukan pendekatan yang paling efektif ya. Opsi yang B, manakah Instagram pribadi guru untuk membagikan tugas. Nah, ini ada kata Instagram pribadi guru, ini termasuk pendekatan yang tidak efektif ya teman-teman. Opsi yang B. Opsi yang C, membuat halaman Facebook kelas yang terbuka untuk umum, apalagi untuk umum. Ini malah kurang tepat ya teman-teman, kurang efektif untuk opsi yang C. Opsi yang D, menggunakan platform edukatif khusus seperti Edmodo. Nah, untuk opsi yang D ini lebih nyambung ya teman-teman ya, platform edukatif ya. Opsi yang E, meminta siswa untuk mengikuti akun Twitter pribadi guru. Nah, ini malah kurang tepat ya. Ini kurang efektif seperti itu ya teman-teman, malah mengikuti akun Twitter pribadi guru. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu opsi yang D ya teman-teman. Karena apa? Kan di sini menggunakan platform edukatif itu khusus seperti Edmodo kan adalah apa? Pendekatan yang paling efektif ya dan aman. Nah, platform ini kan dirancang untuk apa? Dirancang khusus untuk tujuan pendidikan. Nah, penyediaan fitur yang mendukung pembelajaran dan memiliki pengaturan privasi yang lebih baik dibandingkan media sosial umum. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-7, akhir-akhir ini Pak Tejo bersikap tidak seperti biasanya. Pak Tejo yang selalu mencairkan suasana hening di kantor tiba-tiba menjadi seorang yang pendiam. Ternyata ada masalah antara Pak Tejo dan istrinya. Hal tersebut membuat kinerja Pak Tejo menurun. Cara Pak Tejo mengajar pun tidak seperti biasanya. Banyak siswa yang tadinya semangat jika diampu Pak Tejo, sekarang berkebalikan, padahal sebentar lagi akan diadakan UTS. Dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada hasil belajar siswa. Kepala sekolah pun mengetahui hal ini dan menegur Pak Tejo pada saat briefing. Sebagai rekan kerja yang akan Anda lakukan adalah, jadi di sini Pak Tejo itu bersikap tidak biasanya, teman-teman. Dari semangat malah kurang semangat karena ada masalah dengan keluarganya, seperti itu ya. Terus kemudian, padahal kan sebentar lagi akan diadakan UTS ya teman-teman ya. Dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, kepala sekolah pun mengetahui hal ini ya dan menegur Pak Tejo pada saat briefing. Sebagai rekan kerja, apa yang akan Anda lakukan? Untuk opsi yang A, menegur Pak Tejo di hadapan guru-guru yang lain. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Anda boleh menegur tapi tidak di hadapan banyak guru ya, seperti itu. Itu bukan profesional ya namanya ya, kurang efektif ya. Opsi yang B, menasihati Pak Tejo secara empat mata untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik agar kinerja Pak Tejo kembali seperti semula. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman, menasihati berdua dengan Pak Tejo. Nah, itu juga bagus ya.
Untuk opsi yang B itu lebih bagus daripada opsi yang A. Opsi yang C mengusulkan Pak Tejo untuk mengambil cuti agar dapat menyelesaikan masalah dengan istrinya. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya. Anda kan mengusulkan untuk mengambil cuti. Nah, untuk opsi yang C itu kurang tepat, lebih bagus opsi yang B daripada opsi yang C. Ya, opsi yang D berusaha menenangkan Pak Tejo sebisa mungkin agar keadaan menjadi lebih baik. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya, tapi Anda tidak menasihatinya, hanya menenangkan saja. Opsi yang D kurang tepat ya. Opsi yang E melaporkan ke kepala sekolah untuk menasihati Pak Tejo secara empat mata untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik agar kinerja Pak Tejo membaik. Nah, untuk opsi yang E ini bagus ya teman-teman ya, tapi Anda terlalu dalam karena langsung lapor kepada kepala sekolah. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang paling unggul itu opsi yang B ya teman-teman ya. Opsi yang B, Opsi 5 itu untuk opsi yang B, opsi 4 untuk opsi yang D ya, opsi 3 untuk opsi yang E, opsi 2, opsi C untuk poin 2, opsi 1 untuk poin A. Soal ke-8, Guru Dina ingin menerapkan penilaian formatif digital dalam pembelajarannya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh penilaian formatif digital? A. Kuis online menggunakan Quizzes. B. Diskusi forum online di Google Classroom. C. Pengumpulan tugas melalui email di akhir semester. D. Survei pemahaman siswa menggunakan Google Form. E. Permainan edukatif interaktif dengan Kahoot. Jadi di sini itu masalahnya adalah Guru Dina kan ingin apa teman-teman? Ingin menerapkan penilaian formatif digital ya dalam pembelajarannya. Manakah berikut ini yang bukan? Ya, yang bukan merupakan contoh penilaian formatif digital. Nah, untuk opsi yang A, kuis online menggunakan Quizzes. Nah, ini termasuk formatif digital ya. Opsi yang B, diskusi forum online di Google Classroom. Nah, ini juga termasuk penilaian formatif digital. Opsi yang C, pengumpulan tugas melalui email di akhir semester. Nah, untuk opsi yang C ini tidak ya teman, bukan merupakan contoh penilaian formatif digital. Opsi yang D, survei pemahaman siswa menggunakan Google Form. Nah, untuk opsi yang D ini iya ya teman-teman ya, ini termasuk contoh penilaian formatif digital. Opsi yang E, permainan edukatif interaktif dengan Kahoot. Nah, ini iya ya teman-teman ya, ini termasuk penilaian formatif digital. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-9, Anda mempunyai rekan guru yang sangat disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Saat ini rekan Anda seorang pemegang aset sekolah karena kedisiplinannya dalam pekerjaan. Rekan Anda dijadikan operator sekolah oleh kepala sekolah karena pemegang operator sekolah sebelumnya baru saja mengundurkan diri dari sekolah. Kepala sekolah memberikan tugas tersebut kepada rekan Anda karena dinilai mampu memegang aset dan menjadi operator sekolah. Tetapi rekan Anda mengeluhkan hal tersebut kepada Anda karena pekerjaannya. Jadi bertambah banyak. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi di sini Anda kan punya teman ya teman-teman ya. Teman Anda itu sangat disiplin dan bertanggung jawab. Terus kemudian oleh kepala sekolah itu dijadikan apa? Dijadikan operator sekolah. Nah, pemegang operator sekolah. Terus kemudian kepala sekolah itu memberikan tugas tersebut kepada rekan Anda karena kan dinilai mampu memegang aset dan menjadi operator sekolah. Tetapi rekan Anda mengeluhkan hal tersebut kepada Anda karena pekerjaannya jadi bertambah banyak. Iya, otomatis ya teman-teman ya. Malah semakin banyak. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Untuk opsi yang A, membujuk rekan Anda untuk meminta kepada kepala sekolah guru lain saja. Nah, untuk opsi yang A, ini ada kata guru lain, membujuk, malah ini menjadi provokator ya teman-teman, kurang tepat untuk opsi yang A. Opsi yang B, membujuk untuk protes kepada kepala sekolah karena diberi pekerjaan yang di luar batas kemampuan. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Anda membujuk teman Anda untuk protes kepada kepala sekolah, ini kurang tepat ya opsi yang B. Opsi yang C, menawarkan bantuan kepada rekan Anda jika suatu saat pekerjaan banyak dan membutuhkan bantuan. Nah, untuk opsi yang C ini lebih bagus daripada opsi A dan B ya teman-teman ya. Opsi yang D, mendiamkan saja karena itu sudah tugas dari kepala sekolah. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya, mendiamkan saja padahal itu rekan Anda ya. Opsi yang E, membujuk rekan Anda untuk meminta kepada kepala sekolah agar ketika ada masalah saat banyak pekerjaan bisa dibantu oleh staf TU. Nah, untuk opsi yang E itu lebih bagus ya teman-teman dari opsi yang lainnya ya. Opsi yang E itu bagus, jadi poin yang paling tinggi itu untuk opsi yang E ya. Poin 4 itu untuk opsi yang C, poin 3 opsi yang A,
ya, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang D. Soal ke-10, dalam upaya mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran, seorang guru ingin fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Manakah dari berikut ini yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan latihan soal pilihan ganda setiap hari, B, menugaskan siswa untuk membuat ringkasan dari buku teks, C, mengadakan debat online tentang isu-isu kontroversial, D, meminta siswa menghafal definisi konsep-konsep penting, E, memberikan kuis mingguan dengan pertanyaan benar salah. Jadi di sini kan untuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 ya teman-teman dalam pembelajaran. Seorang guru kan ingin fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, manakah berikut ini yang paling efektif untuk mencapai tujuan? Kita lihat untuk opsi yang A, memberikan latihan soal pilihan ganda setiap hari. Ini bukan cara yang paling efektif ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B, menugaskan siswa untuk membuat ringkasan dari buku teks. Nah, hanya menugaskan siswa untuk membuat ringkasan dari buku teks ini juga tidak efektif ya teman-teman ya. Opsi yang B kita skip. Opsi yang C, mengadakan debat online tentang isu-isu kontroversial. Nah, untuk opsi yang C ini lebih nyambung dari pertanyaannya ya teman-teman, kan ini termasuk dalam upaya mengintegrasikan keterampilan abad ke-21. Opsi yang D, meminta siswa menghafal definisi konsep-konsep penting. Hanya menghafal definisi konsep-konsep penting saja ya teman-teman. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E, memberikan kuis mingguan dengan pertanyaan benar salah. Nah, kurang efektif sekali untuk opsi yang E ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-11, Anda adalah seorang wali kelas di sekolah menengah pertama. Hari ini adalah pembagian rapor peserta didik. Anda sudah mempersiapkan rapor dan menyusunnya sesuai dengan alfabet. Saat selesai membagikan dan berdiskusi dengan wali murid yang berinisial dari H, tiba-tiba ada seorang wali murid yang namanya diawali dari huruf R, maju ke meja Anda dan meminta untuk mendahulukannya. Terlebih dahulu sebab ia harus keluar untuk mengambil rapor di kelas lain. Apabila Anda menuruti perkataan wali murid tersebut untuk mendahulukannya, maka Anda harus melewati 8 nama peserta didik. Menanggapi situasi tersebut, maka sikap yang akan Anda lakukan adalah, jadi di sini Anda itu sebagai wali kelas ya teman-teman ya, di sekolah menengah pertama. Nah, pada hari ini pembagian rapor itu Anda akan mempersiapkan rapor dan menyusunnya sesuai dengan alfabet. Nah, saat membagikan dan berdiskusi dengan wali murid yang berinisial dari H, tiba-tiba ada wali murid yang namanya diawali dengan huruf R maju ke meja Anda ya. Terus kemudian meminta untuk mendahulukannya terlebih dahulu sebab ia harus keluar untuk mengambil rapot ke kelas lain. Nah, jika Anda menuruti perkataan wali murid tersebut untuk mendahulukannya, maka Anda harus melewati 8 nama peserta didik. Menanggapi situasi tersebut, maka sikap yang Anda lakukan adalah untuk opsi yang A, memohon maaf kepada bapak tersebut dan menjelaskan untuk antri sesuai prosedur. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, memohon maaf kepada bapak tersebut dan menjelaskan untuk antri sesuai prosedur. Opsi yang B, tidak menanggapi permintaannya dan melanjutkan diskusi dengan wali murid selanjutnya. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman, tidak menanggapi ya. Opsi yang C, meminta bapak tersebut untuk menunggu sampai sesi diskusi dengan wali murid sebelumnya selesai dan melanjutkan pekerjaan Anda. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang D, memenuhi keinginan bapak tersebut dan meminta maaf kepada orang tua yang lain. Opsi yang D kurang tepat ya. Opsi yang E, mempersilahkan bapak itu untuk mengambil rapor di kelas. Nah, di kelas lain. Opsi yang A itu juga kurang tepat ya. Jawaban paling unggul itu opsi yang A ya teman-teman. Ini adalah poin 5 untuk opsi yang A, poin 4 untuk opsi yang C, poin 3 opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang B. Soal ke-12, Guru Eko ingin menerapkan pembelajaran kolaboratif online. Fitur manakah yang paling penting dalam memilih platform untuk tujuan ini? A, kemampuan berbagi layar, B, penyimpanan cloud yang besar, C, fitur pembuatan kuis, D, kemampuan kolaborasi real time pada dokumen, E, fitur streaming video berkualitas tinggi. Jadi kan di sini masalahnya kan Guru Pak Eko itu kan ingin menerapkan pembelajaran kolaboratif online ya teman-teman. Nah, fitur manakah yang paling penting dalam memilih platform untuk tujuan ini ya? Kita lihat untuk opsi yang A, kemampuan berbagi layar. Nah, untuk opsi yang A ini juga
tidak efektif ya teman-teman. Kita skip opsi yang A. Opsi yang B, penyimpanan quote yang besar, ini tidak nyambung dengan pertanyaannya ya teman-teman ya. Opsi yang C, fitur pembuatan kuis. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat. Opsi yang D, kemampuan kolaborasi real time pada dokumen. Nah, untuk opsi yang D ini lebih nyambung ya teman-teman. Kan di sini kan Pak Eko ingin menerapkan pembelajaran kolaboratif online. Nah, di sini untuk jawabannya kan kemampuan kolaborasi real time pada dokumen, ini kan fitur paling penting ya teman-teman dalam memilih platform. Seperti itu ya. Opsi yang D bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan opsi yang E, fitur streaming video berkualitas tinggi. Nah, ini kurang masuk akal ya teman-teman untuk opsi yang E. Opsi yang E itu lebih unggul opsi yang D ya teman-teman ya, karena kan di sini opsi yang D itu untuk pembelajaran kolaboratif online kan kemampuan kolaborasi real time pada dokumen adalah apa fitur yang paling penting ya. Ini kan memungkinkan apa siswa untuk bekerja sama pada apa proses proyek atau tugas secara apa simultan ya teman-teman ya, mendukung apa interaksi dan kerja tim yang efektif dalam lingkungan digital. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling D adalah, jadi jawaban nomor 12 adalah opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.